Hasil pertandingan Inter Milan versus AC Milan, skor 3-0, agregat 3-0. Inter Milan sukses menghajar sang tetangga AC Milan dengan skor telak 3-0 dalam partai leg kedua semifinal Coppa Italia 2021-22 yang digelar di Giuseppe Meazza, Rabu 20 April dini hari waktu Indonesia Barat. Lautaro Martinez menjadi bintang kemenangan Inter dengan memborong 2 gol. Sementara itu Robin Gosens yang baru masuk di babak kedua sukses mencetak gol untuk menyempurnakan kemenangan Nerazzurri. Berkat hasil ini, Inter pun berhak melaju ke babak final. Pada partai puncaknya akan digelar pada 12 Mei 2022 nanti, Labiania Mata akan menghadapi pemenang laga Juventus versus Fiorentina. Laga baru berjalan 4 menit, Inter sudah membuka keunggulan lewat aksi Martinez. Menerima asis Matteo Darmian, Martinez melepas tembakan volley first time yang gagal dibendung Mike Maignan. Milan pun berupaya membalas. Sayang, peluang emas yang didapat Alexis Saelemaekers dan Sandro Tonali masih gagal membuahkan gol penyeimbang. Alih-alih menyamakan kedudukan, Milan justru semakin tertinggal usai Martinez mencetak gol keduanya pada menit ke-40. Menerima umpan terobosan Joaquin Correa, Martinez dengan dingin menaklukkan Maignan. Kembali dari kamar ganti, Stefano Pioli melakukan perubahan strategi dengan memasukkan Junior Mesias dan Brahim Diaz. Keduanya masing-masing menggantikan Saelemaekers dan Tonali. Milan pun sempat mencetak gol pada menit ke-66 lewat tembakan keras Ismail Bennacer. Namun gol ini dianulir VAR yang menganggap Jere Kalulu yang sudah offside mempengaruhi permainan. Inter semakin berada di atas angin setelah Gosens mencetak gol pada menit ke-82. Bek sayap asal Jerman itu sukses membobol gawang Maignan dengan meneruskan asis Marcelo Brozovic. Skor 3-0 pun menjadi hasil akhir laga ini. Stefano Pioli kecewa dengan gol yang dianulir wasit. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku kesal dengan wasit karena menganulir gol yang didapat oleh timnya di leg kedua semifinal Coppa Italia 2021-22. Menurutnya, handsball tersebut tidak menghalangi jarak pandang Samir Handanovic karena sang kiper tidak langsung bereaksi ketika pelanggaran itu terjadi. Perjalanan Rossoneri di Coppa Italia 2021-22 hanya sampai babak semifinal setelah kalah agregat 0-3 dari rival Kota Inter Milan. 2 gol dari Lautaro Martinez dan 1 gol dari Robin Gosens membuat AC Milan gagal mencapai partai final. Dalam pertandingan tersebut, AC Milan sebenarnya mampu mencetak 1 gol, akan tetapi dianulir oleh wasit karena bola dianggap mengenai tangan Fikayo Tomori sebelum masuk ke gawang Inter Milan. Akan tetapi, pelanggaran itu mendapat protes dari Stefano Pioli yang menganggap hal tersebut tidak merugikan Samir Handanovic yang berada di bawah mistar gawang. Lihat reaksi Handanovic setelah itu, ia tidak melakukan apa-apa. Jika ada pemain Milan yang menghalangi sudut pandangnya, tentu ia akan langsung berlari untuk protes gol tersebut. Ayolah, ungkap Stefano Pioli setelah pertandingan kepada Sport Mediaset. Walaupun kalah di Coppa Italia, kini AC Milan bisa fokus untuk mempersiapkan diri ke sisa pertandingan Serie A musim ini. Karena skuad asuhan Stefano Pioli masih mempunyai 5 pertandingan sisa yang harus dimainkan untuk memastikan perburuan gelar Scudetto 2021-22. Ivan Gazidis akan pamitan jika Investcorp resmi jadi pemilik AC Milan. Menurut La Gazzetta dello Sport, pembicaraan eksklusif Investcorp dengan Elliott Management mengenai pengambil alihan AC Milan akan berlangsung 2 minggu lagi. CEO Ivan Gazidis dikabarkan akan pamitan begitu dana investasi yang berbasis di Bahrain itu menyelesaikan kesepakatan. Kemarin Kedutaan Besar Bahrain di Inggris telah mengonfirmasi bahwa pembicaraan untuk pengambil alihan AC Milan telah dimulai, meskipun tweet itu ditarik beberapa jam kemudian.
Media-media besar Eropa seperti El Equipe, Reuters, dan Bloomberg mengungkapkan bahwa pada hari Jumat kemarin, Investcorp telah memulai negosiasi eksklusif dengan Elliott dalam kesepakatan potensial senilai 1,1 miliar rupiah. Menurut La Gazzetta dello Sport, periode eksklusivitas akan berlangsung selama 2 minggu lagi, dan selama waktu ini, Investcorp juga akan menyelesaikan analisis finansial Milan. Investcorp kemungkinan besar akan memutuskan pembelian klub dalam tempo 14 hari dan tidak akan memakan waktu lebih lama setelah berakhirnya negosiasi eksklusif dengan Elliott. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Ivan Casillas dapat meninggalkan klub jika kepemilikan AC Milan berganti. Mantan petinggi Arsenal itu tiba di Milan pada 2018 dan memiliki ikatan yang erat dengan Elliott. Mohamed Alardi, ketua eksekutif Investcorp, memberi selamat kepada Milan atas kemenangan mereka melawan Genoa pada Sabtu kemarin. Tetapi masih belum jelas apakah dia akan memiliki peran operatif jika dana investasi Beren jadi membeli Milan. Ada desas-desus yang mengatakan jika Paolo Maldini akan ditunjuk untuk menjadi presiden AC Milan yang baru, di mana ia akan bertanggung jawab langsung ke Investcorp sebagai pemilik klub. Namun saat ini, segalanya masih belum pasti setelah fakta bahwa Investcorp benar-benar berniat ingin membeli AC Milan. Jadi untuk saat ini, kita tunggu saja bagaimana proses pengambil alihan ini akan berakhir. Agen tawarkan Raheem Sterling ke AC Milan. Kemungkinan pengambil alihan AC Milan oleh Investcorp akan membuat banyak bintang Eropa tertarik dengan Rossoneri, termasuk Raheem Sterling, yang menurut La Gazzetta dello Sport akan ditawarkan ke raksasa Serie A. Pemain internasional Inggris itu dilaporkan tidak lagi berhubungan baik dengan bos Manchester City Pep Guardiola. Sumber tersebut mengatakan jika sang agen akan menawarkan Sterling ke AC Milan. Pemain berusia 27 tahun itu telah menjadi starter reguler di Stadion Etihad musim ini dengan sudah memainkan 40 game dan mengoleksi 14 gol serta 7 assist. Kontrak sang pemain sendiri akan berakhir pada Juni 2023. Investcorp saat ini dalam pembicaraan untuk membeli AC Milan dari Elliott, dan La Gazzetta memprediksi anggaran transfer yang telah mereka siapkan untuk Maldini ada di angka 300 juta euro. Saat ini, AC Milan sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan Divock Origi dan Sven Botman, tapi lebih banyak bintang lain yang telah dikaitkan dengan kepindahan ke Stadion San Siro setelah dimulainya pembicaraan eksklusif antara Investcorp dan Elliott yang akan berlangsung selama 2 minggu. Milan masih tertarik pada Marco Asensio dari Real Madrid, serta Christopher Kunku. Harga yang diminta Real Madrid untuk Asensio adalah 30 juta euro, sementara RB Leipzig kemungkinan mencari tawaran di kisaran 60 juta euro untuk pemain sayap Prancis itu. Raheem Sterling sendiri dikenal piawai dalam memainkan posisi sayap kanan ataupun kiri. Pemain timnas Inggris itu juga tak masalah untuk menjadi gelandang serang tengah, sebuah posisi yang menjadi titik lemah AC Milan sepanjang musim ini. David Calabria, AC Milan harus segera bangkit. David Calabria berharap AC Milan bisa segera bangkit dari kekalahan mereka dari Inter Milan di semifinal Coppa Italia 2021-22. Karena skuad asuhan Stefano Pioli masih harus fokus dalam perburuan gelar Scudetto musim ini. AC Milan harus puas dengan kekalahan yang mereka raih saat menghadapi Inter Milan pada Rabu dini hari kemarin. Rossoneri harus mengakui keunggulan tim rival kota dengan 3 gol tanpa balas setelah kebobolan oleh 2 gol Lautaro Martinez dan 1 gol dari Robin Gosens. Selepas pertandingan, David Calabria yang bermain sekitar 70 menit di laga tersebut mengaku kecewa dengan hasil yang diraih oleh timnya. Meskipun begitu, bek berumur 25 tahun tersebut berharap agar AC Milan bisa segera bangkit dan fokus di pertandingan berikutnya. Tim ini kuat dan perlu mengulanginya kembali. Kami gagal meraih hasil yang diinginkan, tetapi kami harus segera meninggalkan kekalahan tersebut.
ucap David Calabria kepada Mediaset. Kami harus segera bangkit karena di akhir pekan harus menghadapi pertandingan Liga. Mulai besok mari bekerja lebih keras dari sebelumnya. Skuad asuhan Stefano Pioli hanya bisa berharap bisa menangkan gelar Scudetto yang merupakan kesempatan terakhir bagi mereka untuk mengangkat trofi di akhir musim. Akan tetapi, AC Milan masih harus memenangkan semua pertandingan yang tersisa di Serie A 2021-22 untuk mewujudkan hal tersebut.